Bahkan Chung Eng Daily juga menganggap bahwa Hype Label menggunakan trik kotor untuk mempromosikan Le Sserafim. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang updatean mengenai apa yang terjadi dengan Kim Garam. Apakah sudah ada titik terang atau bagaimana? But anyway, sebelum itu pastikan dulu dong untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well, untuk hari ini kita akan membahas tentang pendapat dari para pakar mengenai apa yang terjadi dengan Kim Garam. As you know, bahwa kasus yang menimpa Kim Garam hingga saat ini memang masih belum menunjukkan titik terang. Kim Garam sendiri saat ini masih vakum dan juga Le Sserafim melanjutkan promosi sebagai 5 member. Kontroversi Kim Garam yang tidak jelas ini akhirnya ramai menjadi perbincangan. Bahkan, para pakar akhirnya memperhatikan mengenai kasus yang dialami Kim Garam dengan membandingkan bersama permasalahan sejenis sebelumnya. Korea Jong Eng Daily itu mengungkapkan bahwa skandalnya Kim Garam memang belum pernah terjadi dalam sejarah K-pop. Bahkan agensi yang menaungi Kim Garam atau Hype Labels dinilai melakukan trik kotor untuk menangani kasusnya Kim Garam. Pakar juga menyebutkan bahwa bukti-bukti yang diarahkan kepada Kim Garam sejauh ini justru menunjukkan paling nyata dibandingkan dengan kasus-kasus serupa yang menyeret para idol K-pop. Bukti-bukti tersebut dinilai sangat jelas, bahkan dengan pernyataan korban yang paling nyata. Skandal masa lampau yang dialami oleh Kim Garam memang bukan yang pertama, dan bahkan Kim Garam bukan satu-satunya idol yang dituduhkan menjadi pengganggu semasa sekolah. Terutama kalian juga mungkin ingat di awal tahun 2021 itu banyak banget muncul isu-isu serupa. Namun, kasus Kim Garam dinilai oleh para pakar adalah paling parah, apalagi ya sampai mendapatkan hukuman tingkat 5 di komite sekolah. Hukuman tingkat 5 ini disebut-sebut berarti kan memang adanya kekerasan fisik di dalamnya. Penanggulangan kekerasan sekolah di Korea itu memberikan disiplin dari level 1 hingga 9. Jadi guys, semakin tinggi levelnya, maka semakin serius nih insidennya. Tindakan spesifiknya Kim Garam belum terungkap. Tetapi untuk publik percaya bahwa pelanggaran Kim Garam memang sangat serius, sehingga dia dihukum di bawah disposisi tingkat 5. Dicatat, itulah yang dipercayai oleh publik. And how about your opinion? Dan tuduhan sebelumnya terhadap idol K-pop lainnya sering didasarkan pada ingatan korban, sehingga banyak yang tidak percaya karena memang tak adanya cukup bukti. Namun, dalam kasusnya Kim Garam, terduga korban jelas-jelas memiliki bukti yang membuat permasalahan ini semakin runyam. Bahkan terduga korban melalui kuasa hukumnya mengancam akan mengungkap lebih banyak bukti jika Hype berusaha melindungi Kim Garam lebih jauh. Kim Garam bahkan tak hanya disorot dikarenakan tuduhan tersebut, tapi banyak juga nih orang-orang yang menyorot Kim Garam dikarenakan foto-foto dengan gestur tangannya yang dianggap tak senonoh. Bahkan di saat dia berfoto di depan papan, yang mana di papan itu ada gambar yang sangat-sangat tak senonoh. Dan menurut Jong Eng Daily, citra dari Kim Garam tidak akan pernah bisa dikembalikan menjadi baik dikarenakan hal tersebut. Dan jika dibandingkan dengan kasus-kasus serupa sebelumnya, kontroversi Kim Garam ini disebut punya bukti yang paling kuat guys. Ia bahkan menjadi idol pertama yang terseret kontroversi sebagai pengganggu bahkan sebelum debutnya. Untuk rumor Kim Garam diketahui muncul tepat ia dikenalkan sebagai anggota kedua dari Le Sserafim. Dan untuk Jong Eng Daily itu juga mengkritik terang-terangan Hype Label dalam menangani kasus Garam. Bahkan Chung Eng Daily juga menganggap bahwa Hype Label menggunakan trik kotor untuk mempromosikan Le Sserafim. Dan sebelumnya, Star Music yang merupakan perusahaan akuisisi dari Hype menyebutkan bahwa tidak ada rencana untuk mengeluarkan Kim Garam atas kontroversi tersebut. Hype juga disebut justru melakukan media play dengan menjadikan kasus Kim Garam agar Le Sserafim dicari oleh media, atau tepatnya adalah banyak dibicarakan oleh media-media. Pasalnya adalah Le Sserafim membuktikan tetap mendapatkan popularitas dan juga prestasi meski adanya skandal besar di salah satu membernya. Jong Dokjun yang merupakan kritikus budaya pop menyebutkan tuduhan semacam ini sering melukiskan citra selebritas dalam cahaya yang mengerikan. Tetapi ada sisi lain darinya, sebelum skandal itu, orang-orang kecil tahu tentang Le Sserafim, atau bahkan girl group K-pop pada umumnya. Tapi sekarang, mereka telah mendengar nama itu. Semua kontroversi ini menarik banyak perhatian, bukan? Karena grup ini sekarang disebutkan di semua artikel berita, negatif atau tidak, reputasi tetaplah reputasi. Hype Labels itu disebut menjadi agensi pertama yang terus menyangkal meskipun bukti-bukti bermunculan. Dan jika terus melakukan ini, Hype dianggap menjadikannya sebagai cara membuat Le Sserafim menjadi sorotan demi mencari pembenaran. Adapun untuk Jong Dokjun itu kembali menjelaskan, penyangkalan terus-menerus Hype
atas tuduhan itu, bahkan setelah munculnya bukti, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mereka juga mengatakan itu adalah kesalahpahaman saja, dan Kim Garam itu juga sudah dijebak. Selama mereka berpegang pada klaim ini, maka kontroversi akan terus berlanjut, dan tidak akan pernah ada kebenaran yang pasti. Jadi, selama mereka tetap tidak jelas, mereka terus mendapatkan first, yang berarti skandal itu akan menang dan akan tetap menjadi media play untuk girl group tersebut ataupun Les Rapim. Begitulah pendapat dari seorang pakar. And how about your opinion? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan melalui media Korea Chung Eng Daily, pakar juga menyoroti kemiripan nasib dari G-Idol dan juga Les Rapim. Pasalnya guys, meskipun untuk kedua membernya terlibat dalam skandal yang sama, nasib kedua grup itu justru tidak redup, namun semakin sukses. Sebelum Kim Garam hiatus, Les Rapim itu berhasil menjual hampir 177.000 album fisik dalam hari pertama dirilis. Hal ini juga terus berlanjut bahkan ketika tuduhan terhadap Kim Garam semakin meningkat. Dan lagu debut mereka, Fearless, juga berhasil. Dan tampaknya beberapa penggemar juga merasa lebih nyaman mendukung Les Rapim ketika Kim Garam tidak lagi berpromosi. Mereka juga sekarang menganggap Les Rapim sebagai grup yang terdiri dari 5 orang member. Bahkan ada juga yang mengedit Kim Garam dari video-video lama, dan mereka juga menyebut diri mereka sebagai Stan OT5 dan mengganti nama grup menjadi Pipe Serapim. Hal yang sama juga dialami oleh G-Idol yang sukses besar dengan comeback Tomboy. Yang cukup mengejutkan, leader grup dari G-Idol yakni Soyeon itu juga baru-baru ini mengakui bahwa dirinya sempat berpikir bahwa grupnya mungkin akan berakhir setelah kehilangan Soojun. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan jika kita berbicara mengenai kesuksesan dari Les Rapim, seperti yang aku perhatikan, memang Les Rapim juga terus meningkat popularitasnya, dan mereka juga terus meraih prestasi baru. Salah satunya adalah dengan lagu debut mereka yakni Fearless. Les Rapim bahkan berhasil masuk dalam top 10 chart Melon. Fearless juga mencapai puncak tertinggi pada posisi 9 di chart Melon dan menjadikannya peringkat tertinggi ketiga untuk lagu debut yang bisa charting di Melon loh guys. Les Rapim itu juga hanya berada di bawah ITZY dengan lagu Dala Dala dan juga IVE dengan 11. Dan dengan prestasi tersebut, Les Rapim juga resmi bergabung dengan BTS sebagai satu-satunya grup dan artis hype yang bisa memasuki chart top 10 Melon. Prestasi ini juga terbilang sangatlah luar biasa. Apalagi Les Rapim meraihnya dalam waktu yang belum genap 1 bulan setelah debut. Dan dalam chart harian Melon atau Melon Daily Chart, Les Rapim mencapai puncak baru dengan memasuki top 10 Melon Daily Chart. Dan ini membuat Fearless dari Les Rapim menjadi lagu debut girl group 2022 dengan puncak tertinggi di Melon. Les Rapim kini juga telah menjadi grup K-pop tercepat dalam sejarah yang mencapai 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, hingga 5 juta pendengar bulanan di Spotify. Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 lalu misalnya, Les Rapim telah melampaui 5 juta pendengar bulanan di Spotify hanya dalam waktu 31 hari setelah mereka debut. Wah, sekali lagi congratulations untuk Les Rapim. And guys, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah Kim Garam akan terus bertahan di Les Rapim atau akankah Kim Garam keluar dari Les Rapim? Bagaimana pendapat kalian? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.